Memfasilitasi pembebasan sosial, mengubah pola perilaku dengan mudah menimbulkan ketidaknyamanan sosial, bahkan ketika perubahan dimaksud untuk menguntungkan. Lingkungan sosial mendukung perubahan adalah lingkungan di mana setiap orang mengejar kemajuannya sendiri dan mendorong upaya orang lain. Secara umum, semakin banyak diskusi tentang perubahan, semakin besar kemungkinan lingkungan mendukung perubahan. Jadi, salah satu cara untuk memfasilitasi pembebasan sosial adalah dengan mendorong diskusi kelompok. Diskusi dapat dilakukan secara berkala, mencatat perubahan dan hasil dari upaya yang telah dilakukan, serta menyediakan ruang obrolan fisik atau virtual. Mendorong evaluasi ulang diri. Sama seperti kita tidak dapat belajar untuk pembelajaran kita tidak dapat membuat komitmen penuh yang berarti bagi mereka. Melakukan perubahan terlebih dahulu membutuhkan kesiapan pribadi. Melibatkan emosi. Jika kita membiarkan emosi memimpin, kita mungkin bergerak lebih cepat daripada jika kita bergantung pada analisis logis untuk menghilangkan semua keraguan. Mengisi emosi pembelajar mungkin merupakan tugas desain yang paling penting. Beberapa ide untuk mengalihkan ide kreatif yaitu membuat tim kompetisi. Mereka akan berusaha menjadi tim dan dapat menciptakan semangat dan tekad yang sebelumnya tidak ada. Belajar peran. Bermain peran, tunjuk orang atau minta mereka menciptakan interaksi dengan pembelajar. Misalnya, seseorang berperan sebagai seorang sekretaris yang tidak memahami sistem akuntansi perusahaan. Membuat multimedia presentasi. Gunakan kekuatan emosi, musik, animasi, dan cerita yang kuat untuk mengkomunikasikan dampak pribadi dari perilaku sukses dan atau konsekuensi dramatis dari perilaku yang tidak efektif. Menumbuhkan komitmen. Tonggak utama dalam proses perubahan adalah membuat komitmen pribadi. Komitmen adalah kombinasi dari keyakinan dan kesiapan. Menumbuhkan komitmen melalui interaksi e-learning. Sarankan komitmen untuk melakukan beberapa langkah kecil terlebih dahulu, memilih tindakan yang beresiko paling rendah, dan menetapkan tanggal penyelesaian tindakan tertentu. Saat kepercayaan diri meningkat, Anda dapat membantu pembelajar berkomitmen pada tingkat perubahan yang lebih besar. Memaksimalkan pembelajaran informal. Pada fase pra-instruksi, pembelajar dapat menggunakan bantuan orang lain untuk mempersiapkan pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk perubahan. Berbicara dengan mereka yang telah berhasil mengubah perilaku mereka. Misalnya, pembelajar dapat mengesampingkan rasa takut akan tantangan yang baru yang akan datang, mendapatkan kepercayaan diri dengan belajar, cari tahu bahwa ada orang lain yang berhasil melewati hal serupa. Beberapa kemungkinan yang berasal dari pengamatan Cross tentang pembelajaran informal meliputi menyediakan layanan pesan instan yang dapat diakses, memposting papan diskusi fisik, dan makan siang bersama. Acara persiapan dengan sedikit uang. Acara persiapan sangat berharga untuk mencapai perubahan perilaku dan dapat membenarkan upaya desain dan pengembangan yang serius. Disinilah penting untuk melupakan banyak hal yang mungkin Anda telah pelajari tentang desain instruksional dan melakukan sesuatu yang menarik. Pastikan untuk menyertakan acara persiapan pra-pembelajaran saat Anda berfokus pada perubahan perilaku. Kesimpulannya, hasil yang dipedulikan organisasi diwujudkan dalam peningkatan kinerja dan itu menumbuhkan perubahan perilaku. Sayangnya, perubahan itu sulit. Untungnya, ada cara untuk mendesain e-learning untuk mencapai perubahan perilaku. Tapi ini memerlukan perubahan apa yang kita lakukan desainer instruksional. Dalam bab ini, kami meninjau desain kegiatan pra-instruksional, kegiatan yang jarang menjadi bagian dari program pembelajaran. Tetapi sekarang terlihat banyak hubungannya dengan keberhasilan intervensi pembelajaran secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat and see you on the next video.